Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Miss Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah smartwatch dari brand Mibro yang memiliki spesifikasi serta fitur yang lengkap. Ini dia, kita sambut smartwatch Mibro GS. Smartwatch Mibro GS merupakan sebuah smartwatch yang masuk dalam jajaran seri atas dari brand Mibro. Jadi tentu spesifikasi serta fiturnya lebih lengkap. Dalam paket pembelian kita akan mendapatkan yang pertama, satu buah unit smartwatch Mibro GS, kabel charger, lembar panduan, dan terakhir kartu garansi yang aktif selama 1 tahun. Ini dia smartwatch Mibro GS. Ya, bisa dilihat smartwatch ini memiliki tampilan yang cukup elegan tapi tetap ada kesan sportinya. Untuk bentuk smartwatchnya adalah bundar dengan diameter sekitar 4,7 cm. Bahan dari smartwatch ini terbuat dari perpaduan antara metal dan plastik, sehingga memiliki build quality dan finishing yang sangat baik. Detail-detail serta potongan di smartwatch ini sudah dikerjakan dengan sangat rapi, sehingga terlihat ini bukan smartwatch sembarangan. Memiliki bezel terbuat dari metal yang di dalamnya dibuat finishing chrome, sehingga memiliki efek pantulan cahaya. Terdapat 2 tombol pengoperasian di sisi kanan, yaitu home dan sport. Khusus untuk tombol sport, ini finishingnya diberi warna merah, sehingga terkesan lebih sporty. Untuk di bagian dalam terdapat berbagai macam sensor dan 2 pin pengecasan. Untuk strapnya terbuat dari rubber yang halus dan nyaman saat digunakan. Strapnya ini juga sudah support fitur quick release, sehingga bisa dengan mudah kita bongkar pasang. Untuk ukuran strapnya adalah 22 mm dan bisa banget dengan mudah kita custom. Untuk tingkat kenyamanan, smartwatch Mibro GS sudah sangat nyaman digunakan di tangan saya. Saya paling suka sama bodinya yang ringan, hanya di kisaran 50 graman saja. Finishingnya halus dan strapnya juga cukup lembut, jadinya sudah nyaman digunakan sehari-hari. Paling yang harus diperhatikan adalah ukuran smartwatchnya yang cukup besar. Jadi kalau memiliki ukuran lingkar tangan yang kecil, membuat terlihat kebesaran dan saya rasa jadi kurang nyaman. Selanjutnya, untuk center layar, smartwatch Mibro GS memiliki ukuran layar yang luas, yaitu 1,43 inci dengan resolusi 466 x 466 pixel. Ya, yang spesial dari layarnya adalah sudah menggunakan panel AMOLED, sehingga warna yang dihasilkan sudah pop up dan tajam. Untuk touchnya juga sudah responsif, sehingga pengoperasian smartwatch ini sudah nyaman. Overall untuk layar sangat memuaskan. Paling agak kurang adalah tidak ada informasi mengenai proteksi layarnya. Cuma sudah beberapa minggu saya gunakan, tapi masih belum terlihat adanya sedikit pun baret di layarnya. Untuk spesifikasi, smartwatch Mibro GS sudah ditenagai chipset dual-core main chip dengan CPU frekuensi maksimal 240 Hz dan refresh rate 60 Hz. Sedangkan kapasitas baterainya sebesar 460 mAh. Lanjut ke fiturnya, yang pertama, smartwatch Mibro GS sudah memiliki sertifikasi waterproof 5 ATM, sehingga bisa digunakan untuk berenang. Terdapat sensor GPS sehingga bisa tracking rute olahraga, serta terdapat sensor magnetiknya juga, jadinya kita bisa melihat arah mata angin. Terdapat fitur always on display yang bisa kita pilih dengan 4 style tampilan. Terdapat 70 mode olahraga yang tentu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan ini dia daftar lengkap mode olahraganya. Kemudian untuk fitur kesehatan, yang pertama terdapat pengukuran detak jantung, pengukuran SpO2, pengukuran kualitas tidur, pengukuran tingkat stres, dan bisa juga untuk membantu tingkat pernafasan kita. Dan ini masih banyak fitur-fitur tambahan lainnya. Sekarang saya akan menunjukkan tampilan UI dari Mibro GS. Jadi saat di tampilan home, kalau kita swipe ke kanan ke kiri, ini akan merubah tampilan watch face-nya. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Sedangkan kalau kita swipe dari atas ke bawah, ini akan masuk ke control bar dan untuk menu pengaturannya seperti ini. Ya, cukup simple.
Selanjutnya kalau kita ke home lagi, kita swipe dari bawah ke atas, ini akan masuk ke menu notifikasi. Dan notifikasinya ini enak ya untuk dibaca, jadinya sangat mudah juga gara-gara layarnya yang cukup besar. Oke, kemudian kalau kita pencet tombol home, ini akan masuk ke menu utamanya. Nah, ini dia untuk menu utamanya. Jadi kita harus pencet tombol home. Gimana, saya rasa agak disayangkan ya, soalnya untuk kanan kirinya ini cuma mindahin tampilan watch face. Padahal biasanya kalau watch face itu tinggal kita tahan aja, baru nanti akan masuk ke tampilan watch face-nya. Tapi ini kanan kiri merubah watch face-nya. Kalau mau ke menu utama harus tekan tombol home-nya. Sedangkan kalau kita tahan ini, nah ini dia. Ini juga merubah tampilan watch face, jadi agak mubazir ya teman-teman. Soalnya kalau kita tahan itu akan ke menu watch face, tapi kalau kita swipe kanan kiri juga merubah watch face-nya. Sedangkan kalau ke mode olahraga langsung aja klik mode sportnya, dan ini dia untuk mode olahraga dari Mi Bro GS. Untuk tampilannya seperti ini, kalau kita berlari nanti ada locating untuk GPS-nya. Kita lihat aja untuk tampilannya, start. Nah, 3, 2, 1, dan ini dia untuk tampilannya saat kita berolahraga. Jadi ada kecepatannya, ada kilometer, dan detak jantungnya juga. Cukup informatif ya, dan bagus tampilannya seperti ini. Jadi overall sudah mantap UI-nya. Kalau berhenti tinggal swipe ke kanan aja, dan kita tahan. Oke. Jadi cukup simpel untuk UI dari Mi Bro GS. Sekarang saya akan menunjukkan tampilan aplikasi dari Mi Bro yang dimana namanya adalah Mi Bro Fit. Nah, ini dia aplikasinya. Langsung aja kita buka. Jadi tampilan aplikasinya seperti ini. Yang pertama kita langsung ditampakkan ringkasan aktivitas kita hari ini. Jadi ini saya masih minim ya teman-teman, soalnya langsung buat video, jadi langsung kerja. Jadinya masih sangat minim aktivitas gerakannya. Oke, kemudian di sini ada heart rate, ada SpO2, ada olahraga, ada tidur, dan masih banyak lagi lainnya. Wah, ini saya sensor ya teman-teman untuk berat badan. Oke, jadi kalau kita lihat untuk olahraganya nanti akan seperti apa tampilannya. Ini saya ada olahraga lari, tampilannya akan seperti ini. Jadi karena ada GPS-nya, kita bisa lihat tampilan GPS dari atau tampilan rute tracking kita saat olahraga lari. Nah, ini untuk detailnya di sini teman-teman. Jadi untuk datanya juga sudah lumayan detail ya. Ini bagus. Jadi saya rasa aplikasi Mi Bro Fit ini sudah mumpuni untuk teman-teman gadget yang hobi berolahraga dan suka lihat data-datanya juga. Kemudian kita kalau ke device ini, kita ke pengaturan smartwatch-nya. Yang pertama ini ada pengaturan watch face. Jadi watch face-nya lumayan banyak teman-teman, bisa kita download gratis di sini, langsung diinstal juga. Jadinya untuk masalah watch face di Mi Bro saya rasa nggak masalah. Ini cukup banyak ya, walaupun masih terbatas juga, cuma saya rasa udah lumayan lah. Dan kita juga bisa pakai album sendiri seperti ini, pakai foto ya teman-teman. Jadi bisa sedikit di custom. Oke, kemudian ini ada health monitoringnya. Ini untuk pengaturan smartwatch-nya. Di sini juga lumayan lengkap teman-teman. Untuk notifikasi juga bisa banyak banget yang kita aktifkan. Nah, jadi lumayan banyak ya supportnya. Sehingga untuk pengaturannya juga cukup lengkap dari Mi Bro GS ini. Oke, kemudian bisa take foto juga. Dan kalau yang paling kanan ini untuk personal kita. Jadi ini untuk saya. Ada personal information, my data, app protection, ada medal juga. Jadi lumayan di sini supaya kita lebih termotivasi ya teman-teman untuk mendapatkan medal dari aplikasi Mi Bro-nya ini. Kayak ini stepnya ada 10.000, kemudian ada 500.000 step untuk kumulatifnya. Dan ini untuk kalori yang hilang, ada untuk lari juga. Lari maraton, mana maraton? Nah, oh ini lari. Jadi ada maraton juga. Seru pokoknya teman-teman. Jadi kita nggak bosen, bisa termotivasi. Jadi untuk tampilan aplikasinya ternyata juga sudah bagus saya rasa. Walaupun masih simple kayak gini. Tapi informatif. Ini good job.
Yap, jadi untuk pengalaman saya selama menggunakan smartwatch Mi Bro GS overall sudah memuaskan. Yang paling saya suka itu adalah daya tahan baterainya. Jadi ini saya gunakan dengan AOD-nya aktif, kemudian untuk heart rate-nya ini juga aktif. Itu bisa bertahan kurang lebih 2 mingguan. Jadi bisa awet banget ya teman-teman untuk daya tahan baterainya. Selanjutnya saya gunakan untuk olahraga lari dan itu GPS-nya nyala. Selama kurang lebih 23 menit itu berkurang baterainya sekitar 8% saja. Jadi untuk baterai smartwatch Mi Bro GS ini bisa banget diandalkan teman-teman, ini mantap. Kemudian yang kedua, saya suka banget sama kualitas layar dari Mi Bro GS ini, soalnya sudah cukup tajam, kemudian warna AMOLED-nya ini pop up. Dan saya suka banget sama kualitas touch-nya, soalnya sudah sangat responsif, bisa dilihat. Jadi ini sangat nyaman untuk pengoperasian dari smartwatch ini. Ya, ini mantap ya teman-teman. Positif banget untuk di layarnya ini, saya suka. Dan untuk tampilan UI-nya juga lumayan smooth ya. Jadi tidak seperti smartwatch murahan. Oke. Kemudian yang ketiga yang saya suka adalah kenyamanan selama menggunakan smartwatch-nya. Jadi beratnya lumayan ringan, cuma di 56 gram tadi kita ukur. Dan untuk strapnya juga halus, jadi untuk rubbernya ini lembut banget teman-teman. Nggak bikin gatel dan saat olahraga juga masih sangat nyaman. Jadi overall untuk kenyamanan ini juga jadi nilai plusnya. Untuk minusnya yang paling saya rasakan selama menggunakan smartwatch ini adalah performa GPS-nya. Jadi untuk menentukan titik awal lokasinya ini lama teman-teman. Bisa mungkin sampai 1-2 menit ya baru dapat lokasi GPS kita. Jadi untuk performanya masih agak kurang. Dari situ juga ternyata untuk tracking rutenya itu masih agak kurang akurat teman-teman. Bisa kita lihat di sini hasil saya lari itu rutenya agak berantakan. Nah ini dia, start. Bisa dilihat ya, ini agak berantakan padahal saya muter 2 kali, tapi bisa beda gitu untuk rutenya. Dan kalau diperhatikan sama gambar jalannya ini sering keluar ya, start. Ini agak nggak begitu kelihatan. Nah, jadi jalan sama rutenya ini agak beda. Ini jalannya harus ke sini, tapi tiba-tiba kepotong-potong gitu ya sama rute tracking GPS-nya. Jadi untuk performa GPS-nya masih agak kurang teman-teman. Nah nih di luar jalurnya terus ya. Jadi masih harus diimprove, mungkin ada update software supaya bisa lebih baik lagi untuk performa GPS-nya. Tapi setidaknya sudah ada GPS-nya, ini sudah positif juga teman-teman. Ya, oke. Jadi minusnya saya rasa cuma satu di GPS-nya ini dan tidak ada proteksi layarnya. Oh ya, sama nggak ada fitur kekinian seperti telepon dan speaker ya di smartwatch ini. Overall untuk lainnya sudah mantap. Baik, bagaimana review saya mengenai smartwatch Mi Bro GS? Memiliki harga di kisaran 900 sampai 1,2 juta. Saya rasa smartwatch ini bisa jadi pilihan teman-teman untuk yang mencari smartwatch berkualitas dengan spek dan fitur yang mumpuni. Overall, saya sudah puas dengan smartwatch ini mengingat harga dengan kualitas yang ditawarkan. Sehingga smartwatch Mi Bro GS sudah recommended. Oke, cukup sekian gadget review smartwatch Mi Bro GS. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.